Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi manajemen pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang pengorganisasian pendidikan. Oke, sebelumnya semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa bosan-bosannya untuk mencari ilmu. Oke, lanjut aja. Next. Jadi ada beberapa di sini saya ngambil dua pendapat dari Stephen dan Gibson ya. Jadi organisasi itu adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja keras atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Itu menurut Stephen. Sedangkan Gibson itu adalah organisasi wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak tidak dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Ya, maaf ya, ini tidak seharusnya, bukan tidak Pak. Oke, itu dari dua dari para ahli. Lanjut, pengertian dari organisasi itu sendiri adalah suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana sistem tersebut itu memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi. Itu pengertian organisasi sendiri. Next, lanjut. Kita lihat aspek-aspek organisasi. Jadi ada 4 aspek organisasi di sini. Yang pertama adalah mission, goal, objektif, dan behavior. Nah, jadi keempat ini itu ada hubungannya. Kita lihat yang pertama adalah mission. Mission ini adalah keberadaan suatu organisasi. Jadi kalau ini berhubungan dengan keberadaan sebuah organisasi. Terus yang kedua adalah goal. Nah, kalau misalnya sudah ada keberadaan organisasi, goal ini adalah tujuan atau visi misinya. Ya, jadi visi misinya. Setelah ada keberadaan organisasi, nah goal ini menunjukkan ke visi misinya. Terus yang ketiga adalah objektif. Nah, objektif di sini adalah hasil atau sasarannya. Itu seperti apa? Jadi sebuah organisasi itu. Jadi sasarannya seperti apa? Terus yang terakhir adalah yang keempat adalah behavior. Nah, behavior ini merupakan lebih identik kepada tugas-tugas dari para pegawainya. Jadi setelahnya ada mission, goal, objektif, dan behavior. Jadi mereka tugas-tugasnya. Itu aspek-aspek organisasi. Ada 4, mission, goal, objektif, dan behavior. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi di sini ada 2. Yang pertama adalah formal, ya. Jadi formal ini berkaitan langsung dengan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Itu formal. Terus yang kedua adalah informal. Jadi jenis organisasi yang kedua itu adalah informal. Nah, informal ini lebih berkaitan dengan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Jadi kalau formal itu disadari, sedangkan informal itu tidak disadari. Inilah jenis-jenis organisasi, ada 2, formal dan informal. Lanjut, dimensi organisasi di sini ada 3. Ya. Ada kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi. Nah, kita akan lihat satu-satu. Ya. Jadi kompleksitas. Nah, kompleksitas di sini adalah tingkat diferensiasi atau perbedaan ya yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, itu kompleksitas. Jadi ada sistem perbedaan di situ. Terus formalisasi, ya. Jadi yang kedua adalah formalisasi. Formalisasi di sini adalah lebih ke tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarkan.
itu formalisasi. Terus yang terakhir adalah sentralisasi. Nah, sentralisasi ini adalah tingkat di mana pengambilan keputusan itu dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal atau sentral yang lebih tinggi. Jadi itu. Nah, dimensi organisasi ini ya ada 3, kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi itu. Terakhir adalah sentralisasi. Oke, next. Nah, kita lihat sekolah sebagai organisasi sosial. Sekolah sebagai organisasi sosial ini ada 2. Yang pertama adalah elemen kunci sekolah sebagai organisasi sosial. Oke. Nah, elemen kunci sekolah sebagai organisasi sosial itu lebih berkaitan ke bagaimana setiap organisasi akan memiliki aktivitas untuk mencapai tujuannya. Nah, itu kuncinya sebagai elemen kunci sebagai organisasi sosial. Nah, jadi ketika suatu ada organisasi sosial sebagai organisasi sosial, jadi aktivitas untuk mencapai sebuah tujuannya itu, nah ini meminta sejumlah aktivitas untuk melakukan atau kolektif dari anggota organisasi yang harus dikoordinasikan sehingga supaya mencapai tujuannya. Nah, disitulah nanti peran sosialnya itu akan terwujud atau terbentuk. Terus yang kedua adalah sekolah sebagai organisasi pembelajaran Sekolah sebagai organisasi pembelajaran atau learning organization. Nah, jadi di sini lebih di mana seorang dengan komitmen bersama menilai secara rutin tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah misalnya sebuah pendidikan pembelajaran. Nah, di situ untuk mencapai suatu target yang sudah dipelajari seperti apa. Nah, jadi itulah sekolah sebagai organisasi sosial untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pembelajaran di suatu sekolah organisasinya. Next. Oke, itulah sekilas penjelasan dari saya mengenai tentang pengorganisasian pendidikan. Apabila apa yang belum paham, silakan masuk di forum diskusi. Oke, saya tunggu. Sebelum saya akhiri, pesan saya selalu jaga kesehatan, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan jangan lupa berdoa serta olahraga di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum.